Pemirsa, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 dengan predikat juara grup F. Tim nasional Indonesia U20 menahan imbang Yaman di laga pamungkas kualifikasi Piala Asia grup F dengan skor 1-1. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kementerian baru usai pelantikan. Syarat pun diajukan apabila ingin menjadi calon Menteri Kabinet Prabowo. Apa saja persyaratannya? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Imbang lawan Yaman, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 dengan predikat juara grup F. Timnas U20 menahan imbang Yaman di laga pamungkas kualifikasi Piala Asia grup F dengan skor 1-1. Pemirsa, dengan hasil ini Indonesia menyelesaikan seluruh laga di grup F tanpa kalah dengan 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Indonesia kokoh di puncak klasemen grup F dengan raihan 7 poin dan unggul selisih gol dari Yaman di peringkat kedua. Keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke Piala Asia tentu membuat kita semuanya sangat bangga. Terlebih lagi Indonesia lolos dengan gagah sebagai status juara grup mengalahkan para pesaingnya. Lantas gimana nih pemirsa, asa Garuda Muda menghadapi Piala Asia yang sesungguhnya yang akan dilangsungkan di Cina? Optimiskah kita ada harapan untuk jadi juara di sana? Kita bahas lebih dalam bersama dengan pelatih Timnas Indonesia U20, Coach Indra Syafri, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Coach. Kita bertemu lagi di layar yang berbeda, Coach. Apa kabar, Coach? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Mas Yudi. Iya, Coach Indra, melihat permainan Timnas kemarin tentu sangat luar biasa ya, memuaskan masyarakat Indonesia. Tapi kalau boleh dikritisi satu hal, mungkin kita kebobolan 1 gol dari Yaman dan juga Timor Leste. Apa evaluasinya, Coach? Iya, pertama saya mengucapkan alhamdulillah ya, kita bisa lolos kualifikasi dan ikut Piala Asia nanti di bulan Februari tanggal 6 sampai 23 di Cina. Sesuai dengan tugas yang diberikan dan target yang diberikan oleh PSSI, bahwa saya diminta untuk bisa juara AFF dan lolos kualifikasi Piala Asia dan lolos Piala Dunia. Tim yang saya pegang ini kan tim usia muda, tim yang masih berproses, dan oleh sebab itu memang ada fluktuasi penampilan mereka. Kadang-kadang sedikit menurun dan kadang-kadang mereka bagus, dan itu mereka buktikan. Mereka pernah mengalahkan Argentina dan juga dengan susah payah kemarin mereka hanya bermain draw 1-1. Ini kan menandakan tim usia muda ini kan memang butuh proses dan butuh edukasi yang sabar kepada mereka. Dan untuk ke depan tentu kami langsung tadi pagi mengadakan meeting staff dengan kepelatihan, membuat suatu roadmap menuju Piala Asia tahun 2025 di Cina nanti. Dan kami akan mengajukan besok ke PSSI, termasuk evaluasi teknis, apakah kita perlu melakukan penambahan pemain atau ada pemain-pemain baru yang kita anggap berkualitas daripada yang ada. Mungkin kita juga akan lakukan itu. Coach Indra, dulu saya sering sekali mewawancarai Anda di lapangan. Kalau melihat dari formasi yang dibuat Coach Indra ini identik 4-3-3, 4-2-3-1, tapi belakangan menggunakan formasi 3 back ya Coach Indra. Dan pada saat menghadapi Yaman nih Coach, saya lihat ada perubahan formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2. Ini berarti apakah Anda menganalisa bahwa lini tengah dari Yaman itu perlu ada antisipasi di sana Coach Indra? Iya, sebenarnya formasi itu kan kerangka awal aja. Jadi formasi itu kan ditentukan oleh kualitas pemain kita yang ada dan calon lawan kita kayak apa dia bermain. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kenapa kita coba merubah menjadi 3-5-2? Pertama, kita ingin melihat bagaimana sih duet antara Jens dan Ragil ini. Kualitas mereka kalau kita bermain dengan formasi 3-5-2. Yang kedua, kita kalau bermain 3-4-3 kita
mungkin mengantisipasi pemain-pemain gelandangnya Yemen kemarin yang saya pikir punya kualitas bagus. Oleh sebab itu kita nggak mau untuk berhadapan dengan dua holding midfield kita saja, tetapi kita coba menukar formasi jadi 3-5-2. Apapun formasi tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Di babak pertama setelah kita lihat kita harus memaksa merubah kembali dari 3-5-2 ke 3-4-3. Oleh sebab itu saya sebagai pelatih tentu menyiapkan semua opsi-opsi ya, termasuk opsi formasi di dalam tim nasional. Banyak yang memuji gol-gol kita tercipta dari winger-winger kita yang cepat, kuat dan juga sangat efektif. Coach Indra sekitar 6-7 gol tercipta, tapi ternyata ada juga yang mengkritik kadangkala pola serangan kita dari sayap saja. Bagaimana menjawab kritikan ini, Coach? Ya, saya ketawa aja, ya kan. Kan tidak haram kalau menyerang dari pinggir. Dan hampir semua gol, mau dari tim-tim elit Eropa juga, kan banyak dari pinggir juga. Karena bola dari pinggir itu yang bola yang sulit diantisipasi oleh kiper dan center back. Dan kita juga tidak hanya main dari pinggir, dan banyak gol juga berasal dari lapangan tengah gitu. Jadi saya sebagai pelatih menerima semua kritikan, semua masukan, tapi jangan juga tanpa solusi kritikannya gitu. Fine-fine aja, kita di tim selalu kita terutama ya dari tim performance analysis tentu yang paling saya dengar ya, bukan dari pihak-pihak lain yang mungkin hanya melihat sepotong-sepotong dan akhirnya kritikannya menjadi tidak ada arti gitu. Coach, koreksi saya kalau salah. Kalau nggak salah ini tuh udah 3 kali ya Coach yang membawa timnas usia muda ke Piala Asia. Mungkin 2013, 2018, dan 2024 ya Coach? Ya Alhamdulillah, dari teman yang kualifikasi hanya 2 kali. Jadi 2013 kita kualifikasi, kita lolos setelah berapa lama nggak pernah lolos Piala Asia. Saat itu kita juara grup juga dengan mengalahkan Korea Selatan begitu. Di tahun 2018 kita sebagai host, kita ikut, dan saya Alhamdulillah juga bisa membawa 8 besar Piala Asia, yang saat itu tinggal selangkah lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia, tapi waktu itu kita kalah dengan Jepang di Stadion GBK, yang kalau nggak salah 75.000 penonton. 75.000 penonton. Dan terakhir yaitu kemarin lewat kualifikasi, untuk yang ketiga kalinya saya lolos ke Piala Asia. Nah mudah-mudahan nih, ya, yang pertama kita gagal Piala Dunia, yang kedua kita juga gagal Piala Dunia, tetapi progresnya cukup baik, ya. Yang waktu pertama di Myanmar kita gagal lolos dari grup, tapi waktu di GBK kita lolos dari grup dan masuk 8 besar, tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Mudah-mudahan, ya, berkat kerja keras dan doa masyarakat, kita bisa lolos ke Piala Dunia untuk yang ketiga kalinya. Saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga ini adalah waktunya ya Coach Indra supaya kita bisa menuju Piala Dunia yang kita cita-citakan. Tidak hanya itu ya, Coach Indra ini identik dengan gelar ya. Tahun 2013 juara Piala AFF U19. Saya liputan ke Kamboja 2019 juara lagi AFF juga. SEA Games 2023, 2024 AFF U19, dan selalu ada nama-nama yang muncul di sana. Evan Dimas, kemudian Egy, itu adalah nama-nama hasil dari didikan Indra Syafri pada saat di usia mudanya. Bagaimana rahasianya, Coach? Oh iya, saya pertama merasa yakin bahwa potensi anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu memang banyak pemain-pemain yang berpotensi. Cuman kan permasalahannya pemain-pemain berpotensi itu kan tidak terkelola dengan baik. Baik itu secara kepelatihan, baik itu infrastruktur yang tersedia, baik itu pelatih yang menangani, ya, dan juga kurikulum. Dan inilah yang mungkin menjadi PR kita ke depan, bahwa generasi baru pesepak bola Indonesia ke depan itu harus muncul bukan karena bakat alam, tetapi memang dibuat atau dibina dengan baik dari mulai usia muda, Mas Yudi. Betul. Ya. Satu lagi Coach,
Untuk Piala Asia ada 16 tim. Wah, luar biasa nih lawan-lawannya. Cina, Suriah, Uzbek, Korea Selatan, Arab Saudi, Jepang, Korea, Iran, Irak. Ada penambahan pemain nggak, Coach? Nanti untuk kita jelang di Piala Asia di Cina ya? Ya, kita sebenarnya kemarin itu sudah mengajukan beberapa nama ya ke PSSI, dan ada beberapa nama juga yang lagi diproses. Dan kita sepakat memang, dan kita juga berdiskusi dengan para pemain-pemain yang ada, bahwa kita sepakat memang butuh penambahan-penambahan di posisi-posisi tertentu untuk kita bisa lebih bersaing di Piala Asia. Kemarin juga saya lihat ada Sinteyong ya menonton di stadion. Apakah ada, ini rumor-rumornya nih, ada beberapa pemain Coach Indra di U20 mau ke senior, benar nggak sih Coach? Belum ada pembicaraan belum itu, ada, ya? Tapi kami kemarin berdiskusi bahwa ini ke depan Coach Indra katanya ini kan Piala Asia dan tantangannya jauh lebih besar, dan mungkin ya ke depan kita akan selalu berdiskusi untuk bagaimana nanti Coach Sinteyong juga memberikan masukan-masukan kepada tim nasional U20, karena bagaimanapun tim nasional senior, U23, U20 dan U17 kan harus satu kesatuan sebagai tim nasional yang utuh. Baik, Coach Indra, doa masyarakat Indonesia untuk tim nasional Indonesia U20. Semoga sukses di Piala Asia, cita-cita kita terwujud ke Piala Dunia usia muda nanti, Coach Indra. Kita berjumpa lagi di liputan atau wawancara di lain kesempatan lagi. Terima kasih banyak Coach Indra waktunya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan penyusunan kabinet pemerintahan baru pada 5 hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden atau 15 Oktober mendatang. Dasko mengatakan jumlah dan bentuk kabinet Prabowo Gibran masih menyesuaikan nomenklatur yang saat ini masih terus dibahas. Wakil Ketua DPR RI ini menyebut nama-nama menteri dari kalangan parpol tidak sebanyak dari kalangan profesional. Dasko enggan berspekulasi lebih jauh terkait penyusunan kabinet Prabowo Gibran sebab penyusunan kabinet hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Prabowo disebut akan membentuk zaken kabinet yang memprioritaskan kalangan profesional ketimbang dari partai politik. Selain itu jumlah kementerian berpeluang melebihi seperti saat ini seiring Undang-Undang Kementerian Negara yang memberi kewenangan penuh pada presiden terpilih. Bill tersebut juga tak membatasi jumlah kementerian meskipun tetap memperhatikan efektivitas. Iya, kalau dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih fluktuatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama, terutama dari partai politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah ini masih, kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, nah sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya. Tetapi tentunya presiden terpilih punya target, kemungkinan H-5 sudah selesai, demikian. Ya, tadi saya bilang bahwa susunan kabinet masih dinamis, sehingga saya belum bisa memberikan jawaban ya pasti. Ya nanti kita akan sama-sama lihat, karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, seperti apa nanti postur kabinetnya kita akan lihat pada waktunya nanti. Saya kemarin sudah terangkan ke beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi
setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh perpolitikan di nasional. Nah, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon-calon menteri. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kementerian baru usai pelantikan. Sementara itu jubir Prabowo Subianto mengungkap 3 syarat yang harus dimiliki calon Menteri Kabinet Prabowo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, menyebut rencana pemerintahan baru untuk membentuk kementerian baru usai pelantikan Presiden pada Oktober mendatang. Menurut Hashim, selain membentuk kementerian untuk mendukung program makan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga membangkitkan kembali kementerian yang dulu pernah ada, yaitu Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dibentuk untuk mewujudkan target pemerintah membangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahunnya. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut calon Menteri Prabowo harus memiliki 3 syarat, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. Setidaknya ada 3 ya. Pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas. Kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan Anda perhatikan selama ini terkait dengan komitmen anti korupsi. Itu yang ingin dipastikan Pak Prabowo. Kedua itu terkait dengan kompetensi. Itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk zakon kabinet. Kemudian ketiga loyalitas ini penting bagi Pak Prabowo, ingin memastikan ketika di dalam kabinet, ketika di dalam koalisi pemerintahan, maka kapten kapalnya itu adalah Pak Prabowo, panglimanya itu adalah Pak Prabowo, dan mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan agenda-agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia, setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menyusun kabinet yang akan membantunya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Menurut juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar, ada 3 syarat nih pemirsa jika ingin menjadi calon Menteri Prabowo, yakni integritas, kompetensi, dan loyalitas. Nah, siapa sosok yang memenuhi syarat-syarat itu? Kita bahas bersama di sambungan Zoom. Ada Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, serta pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam abang-abangku semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime malam hari ini. Bang Andi, saya mau tanya, benar nggak sih bahwa susunan menteri ini rampung sebelum pelantikan atau tepatnya 15 Oktober. Benar nggak kayak gitu Bang Andi? Ya itu target ya. Pak Prabowo karena memiliki keinginan agar nanti setelah dilantik langsung tancap gas gitu Mas. Jadi rencana beliau hari itu dilantik, paling lambat besoknya udah pelantikan menteri. Gitu. Jadi karena itulah sebelum itu sudah diselesaikan semua ya. Pertama nomenklatur, yang kedua terkait dengan person-person atau nama-nama yang akan dipasang terkait dengan nomenklatur tersebut. Begitu Mas.
Tadi kita simak bersama pemberitaan tentang pernyataan Bang Daniel Anhar bahwa 3 syarat utama Kementerian Prabowo adalah integritas, kompetensi, loyalitas. Nah, ini sosok siapa nih Bang Andi yang akan masuk di memenuhi kriteria-kriteria ini Bang Andi? Kalau sosok siapa kan banyak ya, yang jelas putra-putri terbaik Indonesia ini banyak yang memiliki kapasitas sesuai dengan 3 kriteria tadi gitu. Dan lebih khusus Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang mengantongi gitu. Bahwa tadi Jubir mengatakan ada 3 kriteria tersebut, yaitu kriteria yang memang diidealkan ya, namanya penyelenggara negara, pejabat publik ya, paling tidak 3 hal itu yang menjadi kriteria utama yang nanti akan diperhatikan Pak Prabowo dalam menyusun kabinet gitu. Kalau siapa saja pasti banyak. Soal posnya aja kan udah beredar ya Mas, sampai tembus 40 gitu. Jadi kan pasti lebih dari itu nanti beberapa orang yang menjadi kandidat. Sampai sekarang masih dalam tahap penggodokan, ya diskusi-diskusi dengan beberapa tokoh, dengan beberapa tim juga masih terus dilakukan. Presiden terpilih kita ini akan lebih mengutamakan dari kalangan profesional atau akan mempertimbangkan lebih ke partai politik pengusung, Bang Andi? Jadi sebenarnya dikotomi profesional atau partai politik ini sebenarnya begini, bukan berarti orang partai politik dianggap tidak profesional, itu dulu. Jadi kan sekarang ada stigma seperti itu. Jadi kalau dia orang non parpol sudah dianggap paling profesional kan kayak gitu juga. Ini kan kita ngomongin kinerja ya, ngomongin kinerja ke depan gitu. Jadi yang terpenting tadi kompetensi. Dia punya kompeten nggak di bidang tersebut? Misalnya dia Kementerian Kehutanan, dia memahami nggak itu? Misalnya di Kementerian Olahraga, memahami nggak dunia olahraga? Sebenarnya arahnya lebih ke sana. Nah, latar belakangnya dia misalnya politisi atau akademisi atau aktivis sekalipun itu kan nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya di situ Mas. Jadi jangan dikotomikan antara ini profesional dan dari parpol gitu. Jadi sebenarnya lebih itu yang lebih tepatnya sebenarnya kompetensi gitu. Jadi memilih kompeten enggak nih, meskipun latar belakangnya dia parpol atau dia akademisi atau dia birokrat ya, itu nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Berarti nanti mungkin Pak Prabowo akan menempatkan posisi menteri sesuai dengan keahliannya. Akan tidak bisa kita lihat nanti misalnya menteri posnya katakanlah pendidikan atau katakanlah transportasi atau apa, tapi bukan di bidangnya. Iya, saya kira demikian ya. Di tim sudah menggodok dan narasi besarnya adalah person-person yang memiliki kompetensi besar di bidangnya yang diharapkan bisa membawa transformasi program Pak Prabowo yang sudah dijanjikan kepada masyarakat, dan itu yang nanti akan dipilih oleh Pak Prabowo, begitu Mas. Baik, menarik nih. Bang Guntur Romli, memang sih hak prerogatif dari Presiden ya Bang Guntur ya. Tapi kalau PDI Perjuangan sendiri melihatnya seperti apa jelang pelantikan dan siap-siap akan menyusun kabinet nih dari Presiden terpilih. Apalagi ada undang-undang yang sepertinya akan mempersilahkan efektivitas Presiden terpilih untuk bebas memilih jumlah menteri. Bang Guntur. Ya, terima kasih Mas. Memang benar bahwa fraksi PDI Perjuangan telah menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang hasilnya adalah memberikan keluasan kepada Presiden yang akan nanti dilantik pada Pak Prabowo untuk menyusun kabinet termasuk juga jumlah kementerian ya dan juga lembaga. Dan dari fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan meskipun menyetujui, yaitu pertama adalah soal efektivitas dan kedua soal efisiensi. Nah ini juga yang perlu diperhatikan. Nah mohon maaf nih di sini ada acara maulid, ada kembang api. Oke, berarti diridoi dialog kita nih. Silakan dilanjutkan Bang Guntur.
Ya, Mas. Apa terdengar dengan jelas, Mas? Terdengar jelas. Kami sangat mendengar. Ya. Terdengar. Jadi soal efektivitas dan juga soal efisiensi itu juga yang menjadi catatan fraksi PDI Perjuangan meskipun menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Dan yang lain juga yang diminta dari PDI Perjuangan dan juga saya kira ini gayung bersambut disampaikan juga oleh Sekjen Gerindra soal zakon kabinet. Bagaimana kabinet itu dipilih secara keahlian, secara profesionalitas, dan tentu saja ya seperti juga dalam undang-undang bahwa dalam penyusunan kementerian dan memilih menteri tentu saja merupakan hak prerogatif presiden. Ya tentu saja nanti yang Pak Prabowo yang bisa menentukan hal itu. Jadi itu catatan dari PDI Perjuangan sendiri, Mas. Gitu. Tapi ada hubungannya nggak ya? Saya pengen nanya ini Bang Guntur, perkembangan rencana pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati ini gimana Bang Guntur sejauh ini? Ya insya Allah pertemuan dengan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu akan dilaksanakan sebelum pelantikan, sebelum tanggal 20 Oktober. Dan pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan soal penyusunan kabinet, Mas. Tidak ada hubungannya. Karena sikap PDI Perjuangan sendiri sampai saat ini sikap politiknya belum menentukan. Apakah ada di dalam atau di luar pemerintahan itu merupakan keputusan yang kita tunggu juga dari Ibu Ketua Umum Megawati. Tapi tentu saja kita juga menunggu hasil pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Namun kami diinformasikan bahwa pertemuan itu tidak terkait dengan soal penyusunan kabinet. Jadi ini pertemuan dua tokoh yang ingin mencairkan suasana, ingin memperkuat suasana kekeluargaan dan membangun situasi yang kondusif menjelang pelantikan Pak Prabowo pada tanggal 20 Oktober nanti. Itu, Mas. Karena Pak Prabowo Subianto kan juga sebelumnya sudah bertemu dengan Pak SBY ya. Dan mungkin tidak memungkiri juga nanti ketemu dengan Ibu Megawati membahas minta masukan tentang penyusunan kabinet, Bang Guntur. Oh iya, itu yang juga dilakukan oleh Pak Prabowo dengan melakukan silaturahim ya dengan mantan-mantan presiden, termasuk juga dengan Pak SBY. Dan juga ya kita tentu saja Ibu Megawati akan secara terbuka untuk memberikan masukan-masukan terkait tantangan-tantangan Indonesia ke depan ya. Karena kan kita tahu bahwa pemerintahan Pak Prabowo juga tidak sedang menghadapi persoalan yang mudah, tapi ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk ke masa depan. Nah, dengan senang hati Ibu Megawati tentu saja akan memberikan masukan-masukan terkait hal tersebut, Mas. Baik. Bang Panggi, jelas seperti yang disampaikan tadi Bang Guntur, saya garis bawahi ya banyak tantangan yang harus dicari solusi ke depan nih. Apakah juga dengan penyusunan kabinet Pak Prabowo Subianto bertemu Pak SBY dan nanti juga akan bertemu dengan Ibu Megawati, ini akan mempertimbangkan bagaimana mencari solusi untuk bangsa ini ke depan dengan kabinetnya ini, Bang Panggi? Ya, pertama tentu saja bagaimana kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 itu bahwa kementerian atau lembaga yang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Negara itu menjelaskan bahwa ada administrasi yang harusnya memang menteri adalah pembantu presiden, tentu harus tidak boleh memang loyalitasnya ganda, tapi loyalitasnya tunggal kepada presiden, bukan kepada partai politik atau kepada kepentingan personal. Nah, yang kedua adalah memang seringkali konflik kepentingan itu terjadi antara menteri ya dengan sekaligus pebisnis, menteri sekaligus rangkap jabatan yang pernah diingatkan dulu ada konsistensi dari Pak Jokowi bisa mengingatkan dulu awal-awal kabinet dibangun bagaimana konsistensi dan keteguhan soal tidak boleh rangkap jabatan pada waktu itu supaya menteri bisa fokus agar didukung program-program visi kepresidenan. Kemudian ada kabinet ramping pada waktu itu, ada zakon kabinet, ada banyak hal ya waktu itu termasuk jangan sampai menteri menjadi beban presiden gitu. Itu yang kemudian kita lihat komitmen-komitmen itu, keteguhan, konsistensi pada situ itu tidak mudah. Gitu. Nah kalau perdebatan soal zakon kabinet, recommend and directive, soal tidak boleh lagi didikotomikan antara kabinet profesional dengan kabinet dari partai politik, bahwa bukan berarti orang partai politik tidak profesional. Memang menurut saya sudah selesai perdebatan itu. Tapi kalau ada menteri lagi yang dia tidak ada latar belakang mineral, tiba-tiba ngurus nikel, itu kan problem. Tiba-tiba dia bukan menteri agama tapi ngurus haji gitu. Ada juga komentarnya haji, tapi dia bukan menteri agama. Ya hal-hal yang semacam ini mungkin baiknya Pak Prabowo belajar bahwa
musibah terbesar ke depan adalah ketika terjadi konflik kepentingan di menteri. Yang kedua adalah tidak loyalitasnya memang ganda. Yang ketiga adalah menteri banyak yang tidak berguna gitu. Karena memang bukan keahliannya, dia tidak kompeten, dia tidak punya kapasitas, meskipun apa yang disampaikan oleh juru bicara Kepresiden Pak Daniel bahwa ada 3 hal di situ, menteri harus berintegritas, artinya tidak ada tempat untuk korupsi, bahkan bagi Pak Prabowo adalah tidak akan dibela ya menteri-menteri nanti korupsi. Yang kedua adalah soal kompetensi, kapasitas dan kemampuan di dalam mengatasi masalah. Yang ketiga adalah apa yang disampaikan tadi kan soal kapasitas ya. Nah itu menjadi penting sih. Tapi pengalaman yang sudah, yang paling berat itu adalah konflik kepentingan. Itu yang membuat rumit ya, complicated gitu. Menteri yang rangkap jabatan sehingga lebih banyak ngurus yang lain gitu. Sehingga ada jabatan menteri yang bisa 13, ada yang 40 jabatan sekaligus jadi menteri, ketua umum partai dan jabatan-jabatan lain. Itu juga tidak efektif sebetulnya. Sepertinya kita harus bagilah banyak orang-orang terbaik di Republik ini. Tidak perlulah ada menteri yang menjabat sampai 40 jabatan. Terjadi fenomena itu sekarang. Dan itu menurut saya cukup pembelajaran bagi Pak Prabowo. Jangan sampai kemudian menteri menjadi beban presiden. Baik, Bang Andi Wijaya, bagaimana ya karakteristik dari Pak Prabowo ini untuk tegas menyatakan keinginannya kepada kabinetnya nanti, apalagi tadi yang disoroti adalah mengenai rangkap jabatan menteri, Bang Andi Wijaya? Begini, sepanjang itu tidak melanggar regulasi, saya kira nggak ada masalah ya. Misalkan ketua umum parpol menjadi menteri, itu nggak ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana beliau-beliau ini menempatkan pada posisinya ya. Beliau sebagai menteri, artinya dia juga harus bertugas, menjalankan amanah, loyal kepada presiden, loyal kepada negara. Itu yang terpenting. Kalau terjadi rangkap jabatan, ya memang benar juga kalau tidak boleh rangkap jabatan terhadap beberapa jabatan yang lain gitu. Kalau jabatan publik kan memang dibatasi, Mas. Ya nggak boleh menteri itu rangkap jabatan dalam sebuah lembaga negara gitu. Lembaga negara yang lain maksudnya ya. Apalagi kita sistem presidensil gitu, nggak mungkin jabat di parlemen juga gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Jadi kalau ada jabatan-jabatan lain ya mungkin sebagai majelis pertimbangan apa, dewan pembina apa, ormas apa ya banyak saja yang kayak gitu terjadi. Namun itu tadi, saya kira menteri harus memprioritaskan dan saya yakin Pak Prabowo akan memberikan standar khusus terkait itu ya. Jadi bahwa pekerjaan sebagai menteri adalah pekerjaan prioritas yang harus diutamakan, gitu. Bukan yang lain. Bukan pekerjaan di mana di parpol atau di ormas atau di lembaga-lembaga lain yang beliau juga menjabat. Nah ini yang Pak Prabowo sendiri pun waktu menjabat sebagai Menhan kemarin meskipun sebagai ketum parpol, beliau juga memprioritaskan ya pekerjaan-pekerjaan di kementerian gitu. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan partai juga dilakukan di hari libur ya. Bahkan saya merasakan sendiri tuh semenjak beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kegiatan-kegiatan partai yang dulunya beliau itu sering mengawal, sering hadir ya. Waktu jadi menteri sudah mulai berkurang, mulai ditugaskan ke tim-tim lain yang menurut beliau lebih sepantasnya lebih memprioritaskan tugas-tugas di kementerian. Jadi saya kira demikian, Mas. Baik, Bang Guntur, kalau kita menilai kebijakan presiden, maksud kami kebijakan pemerintahan yang ada, karena PDI Perjuangan kan identik dengan wong cilik ya. Apakah wong cilik Indonesia ini saat ini sudah tercukupi kebutuhannya, jadi tinggal meneruskan di periode berikutnya? Ataukah justru masih banyak yang masih belum mendapatkan keadilan kalau PDI Perjuangan menyorotinya, Bang Guntur? Ya tentu saja belum, Mas ya. Kalau kita melihat realitas masyarakat saat ini dan juga misalnya soal kenaikan harga bahan pokok, beras misalnya yang sekarang mulai dikeluhkan oleh masyarakat. Namun kita percayalah pemerintahannya Pak Prabowo itu insya Allah akan memperhatikan kehidupan masyarakat kecil, wong cilik.
misalnya kan program makan siang gratis atau makan bergizi itu ya, itu kan juga cara untuk merespon kebutuhan nutrisi vitamin ya dari masyarakat, dan itu saya kira itu akan menjangkau rata-rata untuk kalangan yang bawah lah ya dengan program tersebut gitu. Jadi kami juga sangat peduli apabila pemerintahan Pak Prabowo juga mengutamakan pada kebutuhan masyarakat di kalangan bawah ya, agar mereka juga terus bisa survive dan juga menikmati kehidupan ya, menikmati kebahagiaan di negeri ini. Begitu Mas. Baik, Bang Pangi, ada satu hal yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo bahwa satu kementerian akan dibangkitkan lagi, yakni Kementerian Perumahan. Ada 2 juta rumah desa tiap tahun dan 1 juta apartemen di kota tiap tahun. Apakah program ini muluk-muluk, Bang Pangi? Informasi selengkapnya kita bahas lagi bersama-sama tentang ini setelah jeda. Bang Pangi, Bang Guntur dan juga Bang Andi setelah jeda tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Dialog Sindo Prime. Sudah bersama kita seperti sebelumnya ada Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya, juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, serta pengamat politik Pangi Sarwi Caniago. Bang Pangi, seperti pertanyaan saya tadi, setelah makan siang gratis sekarang disampaikan bahwa akan ada dibangkitkan lagi Kementerian Perumahan Rakyat. Targetnya 2 juta rumah desa tiap tahun dan 1 juta apartemen di kota tiap tahun. Ini diungkapkan Pak Hasim ini. Bagaimana tanggapannya Bang Pangi? Muluk-muluk nggak sih ini Bang Pangi? Ya, saya pikir nggak ada yang muluk ya. Yang penting Presiden tentu punya visi ya. Nah, itu adalah tugas Menteri untuk membantu mewujudkan visi Presiden. Jangan sampai ada Menteri yang saya bilang tadi terlalu menjadi beban bagi Presiden, bukannya membantu Presiden. Ada juga Menteri yang tidak fokus karena konflik kepentingan, dan itu harus diberhentikan oleh Presiden karena tidak akan bisa mengatasi masalah yang ada karena terlalu banyak konflik kepentingannya. Nah, kalau soal perumahan, itu kan kebutuhan hari ini. Memang persoalan-persoalan yang dihadapi hari ini adalah salah satunya adalah komitmen negara di dalam konteks untuk memberikan subsidi ya. Karena itu adalah konteks negara yang sebetulnya negara apa yang disampaikan negara yang cenderung kita adalah negara yang tidak mau menghilangkan bantuan negara kepada rakyat ya. Salah satu adalah subsidi, bantuan BPJS, bantuan perumahan, bagaimana kemudian menekan harga sembako yang terus melonjak, itu juga tugas negara sebetulnya. Termasuk daya beli masyarakat, termasuk hari ini banyaknya judi online, kemudian soal begal ya, soal banyaknya kegiatan-kegiatan yang membuat masyarakat makin frustasi juga dalam konteks kriminalitas ya, soal hutang-hutang yang harus dibereskan oleh pemerintah. Nah, salah satu adalah perumahan ini menjadi hal yang memang harus dipisahkan dari Menteri PUPR, karena Menteri PUPR itu kan selama ini kan direct man and direct place-nya kan banyak ya, ada jalan, ada irigasi. Nah, sekarang misalnya Menteri PUPR sudah dipisah, nanti ada khusus Menteri Perumahan yang mengurus khusus perumahan. Nah, kalau itu memang menjadi kebutuhan, itu menjadi penting ke depan, apalagi itu adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan perumahan, terutama masyarakat yang kurang mampu. Itu menggambarkan bahwa negara hadir gitu, desirte. Selama ini kan negara terkesan nampaknya tidak hadir terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat. Karena banyak di negara kita hari ini, ya mohon maaf, untuk bertahan hidup gitu, bukan untuk bicara KPR atau beli rumah, atau bicara tentang menyicil rumah dan seterusnya, tapi memang mereka nggak punya rumah sampai sejauh ini. Dan data-data itu kan ada di tingkat desa, kelurahan. Itu kan ada data-data orang sampai sekarang memang nggak layak huni gitu rumahnya. Itu akan menjadi prioritas, menjadi penting. Justru itu menteri ini akan berguna, menurut saya akan berdampak gitu. Nah, sampai ada menteri yang kemudian terkesan tidak berdampak untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak terasa trickle down efeknya terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Nah, Menteri Perumahan saya pikir sangat relevan, untuk diwujudkan gitu. Bang Andi, memang kalau melihat dari data ada 11 juta keluarga di Republik ini ternyata belum punya rumah ya Bang Andi. Dan yang disampaikan Pak Hasim, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membangkitkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat. Nah, nasib PUPR nanti gimana nih Bang Andi? PUPR tetap ada Mas. Cuman kemungkinan dipecahnya ada juga gitu. Yang jelas fungsi pekerjaan umum, kemudian fungsi Kementerian Perumahan Rakyat tetap ada ya.
Bagaimanapun juga Pak, justru perumahan rakyat itu yang menjadi salah satu fokus Pak Prabowo dalam mengakselerasikan program kesejahteraan rakyat. Jadi kan Pak Prabowo ini kan melihatnya pada basic konstitusi ya di UUD 45 di pembukaan itu kan tujuan negara ini kan melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan. Ada 3 tujuan utama yang harus dijalankan dan salah satu isu kesejahteraan ini kan soal perumahan. Tadi kan Mas sudah singgung bagaimana kebutuhan rumah ini sangat tinggi, banyak masyarakat yang nggak punya rumah gitu. Selain itu sisi yang lain ya kalau program lain untuk program pangan juga ya, tapi yang perumahan ini juga menjadi isu kesejahteraan. Makanya agar fokus, agar lebih detail ya, kementerian ini ada kemungkinan nanti dipisah dengan pekerjaan umum ya. Itu kan karena kan sebenarnya backbone-nya beda. Kalau pekerjaan pekerjaan umum ini nanti di bawah koordinasi Kementerian Infrastruktur tadi. Kalau perumahan rakyat sebenarnya ada irisan dengan kesejahteraan rakyat. Ini kan terkait dengan data yang nanti dimiliki, kemudian rakyat siapa yang berhak untuk menempati. Ini kan sebenarnya muaranya di kesejahteraan rakyat ya kalau perumahan rakyat ini, bukan pada infrastruktur. Meskipun dalam pengerjaannya itu kategorinya infrastruktur. Nah seperti itu Mas. Saya lihat dari data ataupun liputan dari teman-teman di lapangan, bahkan Pak Hasim ini juga menyampaikan ada angka 53 triliun rupiah untuk memulai RAPBN untuk mendirikan Kementerian Perumahan untuk rumah-rumah rakyat ini. Berarti sebenarnya sudah ada tim ini ya Bang Andi ya untuk menyiapkan apa-apa saja yang harus disiapkan kabinet yang baru nanti untuk presiden terpilih ya Bang Andi? Iya udah pasti, makanya kan tim sinkronisasi dan Dewan Pakar ini bekerja terus nih Mas, setiap hari. Nah nanti kan biasanya setiap pekan itu dilaporkan kepada Pak Prabowo seperti apa, ya plus minusnya seperti apa, kemudian dengan dipisah nanti kelebihannya seperti kekurangannya seperti apa, itu terus dikaji terus. Jadi mereka lakukan diskusi terus, memberikan pandangan-pandangan, membandingkan dengan negara lain. Ya, kemudian mengukur bagaimana tingkat fiskal kita, anggaran kita gitu. Jadi sampai ke sana strukturnya ke bawah seperti apa gitu. Ini kan pasti ada mereka itu udah dipikirkan Mas. Jadi efek dari pemisahan ini kan pasti ke bawah juga berefek. Apakah akan nanti menjadi kementerian negara misalnya. Kalau PUPR ini kan menjadi kementerian yang memimpin departemen, sampai ke bawah pun dinas-dinas di daerah pun juga ada. Tapi dengan adanya perumahan rakyat ini kan apakah menjadi kementerian negara saja seperti kayak Kementerian BUMN gitu yang di daerah nggak ada. Nah ini kan sudah dilakukan kajian-kajian. Nah sebenarnya sudah, kalau menjawab pertanyaan tadi berarti sudah lama dilakukan iya gitu. Tim sudah bekerja, sudah melakukan kajian-kajian, sudah memberikan masukan juga kepada Pak Prabowo gitu. Jadi untuk mengakselerasikan program tersebut ya tentunya agar lebih efektif ya, biar sampai ke bawah secara cepat dan sesuai dengan visi misi Pak Prabowo dan janji kampanye, maka itu tadi kemungkinan untuk dipisah ada gitu. Kalau tadi Pak Hasim ngasih bocoran Kementerian Perumahan Rakyat akan ada lagi, dari Bang Andi ada bocoran nggak? Apakah nanti ada kementerian-kementerian baru lagi yang akan ditambahkan atau mungkin mempertahankan yang ada, Bang Andi? Basicnya sih kementerian yang sekarang di periode Pak Jokowi masih ada. Tapi ada kemungkinan untuk tadi dipisah gitu. Misalkan kayak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan kebudayaan sendiri, kemudian Diktiristek sendiri, kemudian Dikdasmen sendiri, pendidikan dasar menengah sendiri kayak gitu. Nah termasuk yang tadi Mas sudah sempat singgung ya PUPR ini, jadi pekerjaan umum sendiri, perumahan rakyat sendiri. Karena dalam sejarahnya pun juga pernah ya perumahan rakyat itu sendiri waktu itu menjadi kementerian negara. Ya di era siapa waktu itu kabinet 8893 lah, zaman Pak Harto waktu itu sedang galak-galaknya kita membangun perumahan misalnya. Jadi pernah juga gitu. Jadi kalau Pak
Hasim keluar kalimat akan ada lagi, ya maksudnya ada lagi itu kementerian tersendiri gitu, terpisah dari pekerjaan umum. Nah seperti itu Mas. Karena dulunya memang pernah ada kementerian itu sendiri tidak bergabung dengan pekerjaan umum gitu. Nah sekarang kan agar infrastruktur ini biar fokus ya, kalau infrastruktur ini kan lebih ke pelayanan ya. Tapi kalau perumahan rakyat ini kan basicnya lebih ke kesejahteraan gitu. Nah ini kan dua tipologi pendekatan yang berbeda. Itulah kenapa ada kemungkinan untuk dipisah gitu Mas. Baik, Mas Guntur masih bersama kami ya Mas Guntur ya. Mas Guntur, apa yang disampaikan ada kemungkinan ada Kementerian Perumahan Rakyat yang baru. Sebelumnya juga digadang-gadang adalah makan siang gratis. Nah, cukupkah bagi PDI Perjuangan melihat hal-hal seperti ini berarti presiden terpilih kita nanti ini akan memperdulikan, mengutamakan wong cilik nih, Mas Guntur? Oh iya, itu kan udah jelas Mas. Sandang, pangan, papan itu kan. Papan itu kan berarti kan perumahan. Nah kami sangat mendukung. Namun catatan kami kan juga perumahan pada zamannya Pak Jokowi kan banyak juga tuh. Rumah-rumah yang sangat sederhana yang terbengkalai di mana itu, di Bekasi atau di Karawang yang viral udah banyak semak belukar, rumput itu kan. Murah. Nah ini yang kami minta itu kan bahwa pembangunan perumahan itu kan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan katakanlah permintaan ya. Jangan sampai membangun sebuah katakanlah pemukiman atau perumahan seperti yang terjadi sebelum ini, ternyata itu kan hanya menghambur-hamburkan uang. Kalau kami ini kan kalau seperti di Jakarta kan bisa menggalakkan misalnya seperti konsep rusunami. Itu kan sebuah konsep hunian yang ke atas, yang vertikal, yang juga menjadi kebutuhan warga Jakarta misalnya. Kemudian juga kami sebenarnya juga ada ide sebenarnya terkait tidak hanya pembangunan rumah lah, tapi juga bedah rumah. Jadi kan banyak kalangan kelas bawah yang mereka katakanlah ada tanah seadanya. Tapi kan perumahannya itu kan kurang layak. Nah saya kira program bedah rumah yang menyasar kepada rumah-rumah yang kumuh, yang kelas bawah, yang kurang dari sisi sanitasi, kemudian dari soal kelayakan huni, nah ini bisa juga masuk dalam program perumahan rakyat Mas. Jadi tidak hanya katakanlah bangun perumahan yang baru atau pemukiman baru, tapi juga melakukan memperbaiki, merenovasi rumah-rumah yang kumuh, rumah-rumah yang kurang layak. Andi itu masukan Bang Andi. Iya betul. Atau juga perkampungan seperti dulu Pak Jokowi kayak membangun kampung deret lah untuk mengatasi kekumuhan. Jadi benar-benar konsep perumahan rakyat itu dirasakan oleh kelompok-kelompok kelas bawah yang memang sekarang itu masih punya persoalan dengan tempat tinggal, ya dengan kelayakan, kebersihan, sanitasi, kenyamanan, dan lain sebagainya. Begitu Mas. Baik, menarik. Terakhir saya ke Bang Pangi. Bang Pangi, karena zakon kabinet ini kan disampaikan oleh dari mereka sendiri ya, dari presiden terpilih sendiri bahwa akan melakukan memprioritaskan zakon kabinet. Tapi mungkinkah karakteristik Pak Prabowo akan fokus ke situ Bang Pangi? Atau tetap akan mempertimbangkan, tanda kutip mungkin disandra partai politik pengusung Bang Pangi? Ya memang berkuasa itu kan bagaimana memenangkan kekuasaan, kemudian bagaimana membagi kekuasaan itu, power sharing. Dan itu hal-hal yang sesuatu yang fair dan wajar saja. Menteri yang partainya banyak dari partai pemenang, namanya aja partai pemenang kan. Ini nggak ada ceritanya orang berkuasa bukan bagi-bagi kue, itu nggak ada, nggak mungkin. Nah tinggal bagaimana kemudian pesan kita hanya satu, jangan sampai menteri itu, kan judulnya hari ini menteri yang bisa diandalkan. Nah, menteri yang bisa diandalkan, jangan sampai ada menteri yang tidak berguna menjadi beban presiden. Nah, itu yang jadi persoalan hari ini. Nah, zakon kabinet itu kan sangat baik ya untuk kedepannya kalau kemudian prinsipnya itu jangan konflik kepentingan. Karena kalau menteri juga pengusaha, kemudian mereka juga ada terkait banyak kepentingan di situ ya. Sehingga bagaimana hari ini impor masuk sangat tidak terkontrol, barang-barang impor sehingga harga tidak bisa bersaing dengan produk lokal. Banyak kemudian tekstil hari ini pabrik-pabriknya gulung tikar gitu. Dan konflik kepentingan terlalu kuat di soal impor itu kan menjadi perhatian. Belum daya beli masyarakat yang saya bilang tadi, belum soal judi online hari ini, belum soal
bagaimana masyarakat hari ini terjebak kepada pinjol ya. Online, ya. Belum soal harga sembako yang tidak terkendali. Belum lagi persoalan harga beras yang mahal tapi rakyat tetap menderita gitu kan. Jadi belum soal persoalan pendidikan yang mahal hari ini sudah tergelanjur kepada negara berbisnis untuk pendidikan. Negara juga terkesan berbisnis untuk kesehatan, itu kan tidak baik. Jadi meskipun memang nggak bisa dipungkiri itu menurut saya sesuatu yang alamiah, bahwa setiap orang punya kepentingan, punya agenda untuk kepentingan kelompok golongannya, tetapi jauh lebih penting adalah mereka berdampak kepada rakyat, berguna bagi rakyat. Menurut saya Menteri Jokowi hari ini banyak nggak berguna bagi rakyat, justru menderita, membuat masyarakat makin susah. Bahkan kita bisa lihat Menteri Pendidikan itu bagaimana hari ini nasib dosen, nasib biaya pendidikan yang begitu mahal, rusaknya kurikulum pendidikan hari ini, banyaknya mahasiswa yang membuli dan seterusnya. Itu kan persoalan menteri yang tidak capable, man and ethics nggak ada. Menteri Haji yang berbisnis, Menteri Agama. Meskipun memang ada Menteri Agama yang tiba-tiba dia tidak Menteri Agama, ngurus taraweh juga ada gitu. Tapi kita belajar saja bahwa saya yakin tidak saya aja yang hebat di Republik ini, banyak orang yang kompeten, yang bisa diandalkan, yang punya kemampuan yang hebat itu banyak. Cuma bagaimana visi Presiden adalah bagaimana Menteri membantu mewujudkan semua janji kampanye Presiden Prabowo, bagaimana kemudian PR-PR kebangsaan hari ini cukup besar, soal hutang negara yang bunganya saja sudah hampir 497 triliun, itu baru bunga. Itu kan pekerjaan berat. Jadi ini menteri hari ini bukan menteri kaleng-kaleng, bukan menteri yang gimmick, menteri yang hanya untuk terlalu banyak jabatan. Ada seperti mohon maaf ya, ada menteri di Pak Jokowi ini 40 rangkap jabatannya. Kan jadi problem itu menurut saya. Masa nggak ada lagi orang yang hari ini banyak orang yang butuh juga pekerjaan yang dan dia kompeten, yang capable. Saya pikir kader-kader Gerindra juga bukan kaleng-kaleng, pasti yang terbaik dan bukan sembarangan. Tetapi kalau memang itu tidak bisa diandalkan, hanya akan menjadi beban bagi Presiden, terlalu banyak konflik kepentingannya. Nanti Prabowo pasti akan mengevaluasi, karena itu sangat disayangkan, itu merugikan publik, merugikan masyarakat, dan merugikan kepentingan jauh lebih besar adalah kepentingan. Kan Pak Prabowo sendiri bilang bahwa di masa akhir hidupnya, dia ingin berbakti kepada nusa dan bangsa, dia ingin mati untuk membela rakyat, dia ingin mati sampai Indonesia sejahtera. Itu menurut saya harus kita dukung bersama. Artinya apa? Jangan sampai Pak Prabowo salah memilih menteri dan itu bunuh diri. Dan itu membuat Presiden tidak bisa mewujudkan janji-janji politik kepada rakyat. Baik, ya mungkin hari ini yang paling mengerti kebutuhan dan masalah bangsa salah satunya adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena beliau saat ini benar-benar memfokuskan dan mencari cara untuk memberikan kabinet terbaik. Pemerintahan Prabowo Gibran membuat menteri andalan, tapi kebutuhan rakyat yang harus diprioritaskan. Bang Andi Wijaya, Bang Guntur Romli, Bang Pangi, terima kasih sudah berdialog di sini. Selamat malam. Assalamualaikum. Tetaplah bersama kami pemirsa, Sindo Prime masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan warga Bukit Duri pada Senin siang, pemirsa. Di kesempatan itu, Rano Karno mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Dul menyapa warga Bukit Duri, Jakarta Selatan pada Senin siang. Ditemani sang istri Dewi Indriati, Rano dan Dewi disambut antusias oleh para warga Bukit Duri. Tidak sedikit pula warga meminta foto dan bersalaman dengan Rano. Rano pun menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zen atau Engkong Zen, tetangga semasa dirinya kecil yang telah Rano anggap sebagai kakek sendiri. Rano mengungkap di tempat itulah ia menghabiskan masa kecilnya. Permasalahan sama, misalnya seperti insentif untuk
Jumantik, untuk Posyandu, untuk Dasawisma. Kemudian kalaupun yang baru CCTV di RT RW. Artinya itu yang memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya Balai Rakyat itu penting. Karena kita tahulah kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk perayaan segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Di sela kunjungan atau silaturahmi tersebut, Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih pada Pilkada 2024. Selain itu, Rano juga menyebutkan akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil berjanji akan memberikan kesejahteraan bagi pengurus masjid di Jakarta. Hari ini, Senin 30 September 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umroh dan haji untuk marbot dan pengurus DKM, serta membahas anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Tadi bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pongrekun melakukan kampanye dengan mengunjungi warga Kampung Bayam di Pademangan, Jakarta Utara. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 ini berkomitmen mendengarkan aspirasi dan memberikan tempat tinggal layak bagi warga Kampung Bayam. Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun melanjutkan agenda kampanyenya dengan menemui warga Kampung Bayam, Pademangan, Jakarta Utara Minggu siang. Dharma Kun menyapa para warga sekaligus berinteraksi menampung sejumlah permasalahan warga di Kampung Bayam. Dalam kunjungannya yang kedua kali ke lokasi ini, Dharma Kun mengatakan sudah mempersiapkan sejumlah program ekonomi beradab. Salah satunya adalah memenuhi hak-hak warga dengan mengembalikan rumah tinggal yang layak. Dharma Pongrekun juga menjelaskan salah satu strategi kampanyenya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan cara belusukan agar efektif mendengar keluhan dari warga. Agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita. Ya, orang tua kita bahwa kita memiliki tempat yang layak supaya Jakarta ini menjadi rumah kita yang indah dan aman karena adabnya. Cagup nomor urut 2 ini juga akan meluncurkan kartu Jakartaku Aman untuk menyatukan semua kartu sebagai fasilitas dari berbagai bidang seperti kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali membuat heboh pemirsa setelah sebelumnya mengenakan pakaian bertuliskan Anak Mulyono. Sekarang Kaisang berkelakar akan memberikan hadiah jet pribadi kepada kader PSI.
Ini padahal tadi saya udah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Kelakar ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di depan kader PSI. Hadiah akan diberikan sebagai penyemangat kadernya untuk menangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Usai acara, Kaisang bungkam saat ditanya terkait jet pribadi. Mas, terkait dengan jet pribadi bagaimana, Mas? Kaisang pun langsung meninggalkan lokasi acara dengan menggunakan mobil pribadinya. Sebelumnya, Kaisang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik. Kaisang diduga terima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang pun mendatangi gedung KPK pada 17 September 2024 lalu untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Ketua Umum PSI ini menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Hingga kini KPK masih menyelidiki bukti-bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yudi Handoyo pamit undur diri. Terima kasih, sehat selalu. Sampai jumpa.